Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sekarang kita lanjutkan mulai mengarah kepada satu surat, yaitu surah yang ke-39 kalau tidak salah ya. Ya betul. Surat 39 yaitu surah Al-Ankabut ya. Jadi kita akan mulai membahas surah seperti ini. Surah Al-Ankabut. Surah Al-Ankabut. Surah Al-Ankabut. Coba ini dulu, bagaimana membacanya ini? Bagaimana membaca judulnya begini? Nggak pakai baris. Suratul Ankabutu. Suratul Ankabutu. Kenapa kabutu? Kabuti. Kenapa kabuti? Menerangkan suratu. Ya, menerangkan. Jadi kalau seperti ini dibaca, memang seperti tadi, bisa dibaca seperti ini, suratul. Kan sambung kemari, suratul Ankabut. Ya. Ankabut di sini pengertiannya Ankabuti ya, Ankabuti ya. Suratul Ankabuti. Seperti ini. Ankabuti. Karena dia mudhafun ilaih atau menerangkan daripada surah. Jadi dibacalah surah Al-Ankabut. Cuma ini kenapa pula dibaca suratu? Karena dia mubtada. Kalau ini mubtada, mana kabar? Mana ya? Itu makanya gini. Jadi ini bisa dibaca suratu, berarti dia menjadi kabar. Lalu ditanya mana mubtadanya? Mubtadanya di sini tersembunyi. Apa kira-kira tersembunyi di sini? Haza. Hazihi. 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 Suratul Ankabutu. Angkabuti. Angkabuti. Ya. Jadi hazihi suratul Angkabuti. Begitu. Disembunyikan sini hazi. Ini pas pelajaran orang pemula, yaitu pelajaran ke-6 ya, apanya kabarnya, mudhaf ilaih. Jadi hazihi suratul Ankabuti. Ini adalah surah Al-Ankabut. Atau bisa juga nanti dipakai di surata. Begitu caranya. Kalau di sini ditulis surata, berarti di sini disembunyikan Iqra fil amar. Iqra atau unzur boleh. Iqra itu artinya engkau bacalah. Baru di sini akan surat Angkabuti. Gitu caranya kalau membaca kitab gundul ya. Bisa dicari, bisa direka. Ya. Nah, jadi ini nama suratul Ankabut. Kalau dilihat nomor suratnya, ini nomor suratnya adalah nomor berapa? 29. Ya. Ini nomor suratnya nomor 29. Nomor 39 atau 9? Nomor 29. Nomor 29. Ke-29. Ya. Nomor 29. Nomor 29 ya. Jadi nomornya nomor 29.
Nah, sekarang dimulai dari pembacaan ini ya, pembacaan alif lam mim. Nah, coba mulai membahas ya. Nanti seperti ini, membaca dari alif lam mim ya. Nah, pertama kan alif, terus yang kedua lam, Lam. yang ketiga mim. Nah, seperti ini. Alif, lam, mim. Ini bisa ditata bahasakan enggak? Seperti ini. Bisa dikawaidkan. Tidak. Hah? Dia huruf apa saja? Nah, jadi ini kan namanya huruf hijaiyah atau huruf putus-putus, alif, lam, mim. Jadi tidak bisa ditata bahasakan dia. Itu adalah rahasia Allah. Nah, jadi Allah yang tahu. Jadi ini termasuk surat Al-Ankabut diawali dengan alif lam mim, sama seperti surah Al-Baqarah. Berikut. Nah, ya, jadi gitu ya. Cuma ini adalah kalau dikelompokkan kepada ayat, dia namanya ayat mutasyabih. Arti mutasyabih itu samar. Nah, kalau ayat Al-Quran terbagi dua, ada namanya mutasyabih, ada ayat muhkam ya. Terus ada ayat mutasyabih. Ini a, ha, si, ba. Mulai ahasi. Misalnya sampai di sini kalau Al-Quran kan sudah ada apanya? Barisnya seperti ini. Ahasiban nasu. Nah, ahasiban nasu seperti ini. Ahasiban nas. Nah, sekarang kalau alif lam mim misalnya tidak bisa ditata bahasakan, sudahlah dia ayat putus-putus, huruful munqati'ah, maka dia Allah yang tahu rahasia Allah ya. Nah, coba kalau ahasiba, ahasiba ini ada barisnya. Hasiba. Ha. Terus si. Terus ba. Nah, dibacakan ahasiban nasu. Jadi ini nunnya nun jelas samsiah, tidak boleh dibaca ahasibal, kan Pak ya, ahasiban nasu. Ahasiban. Iya, ahasiban nasu. Tidak pun dikasih bertasdid sini sudah pasti dibaca ahasiban nasu. Nah, sekarang coba diterka-terka saja dulu. Tapi terkanya terka yang benar. Su ini menjadi apa fungsinya dalam bentuk ini? Fa'il. Nah, fa'il ya. Nah, mana fi'il madinya? Sampai di mana saja fi'il madinya? Hasiba. Nah, hasiba. Kalau a ini a, apa ini namanya? Ya, kata penanya ya. Nah, jadi itu makanya ini fa'ilnya. Kalau hasiba memang timbangannya itu fa'ila. Sama alima, fahima, itu sama itu. Hasiba. Jadi hasiba, yahsabu. Yahsibu, tayasabu, bisa dilihat nanti ya. Jadi ahasiba, adakah menghisap atau adakah mengira, menghitung manusia? Kata Allah, apakah mengira manusia itu? Di sini manusia disebut ahasiban nas an. Ingat an ya. An ini mati nih. Berarti huruf nasab ya. Huruf mengataskan baris fi'il mudhari kalau dia satu. Tapi kalau dia banyak nanti lihat banyaknya, kayak kalau banyak laki-laki seperti ini. Coba dijawab. Kenapa seperti ini? Apa bacaannya? Ini dipakai yu ini ya, dipakai yu. Otomatis dia pakai tasdid, tapi tidak pun tasdid. Coba apa baca? Ahasiban. Ayutra. Ayutra. Ayut. Ayutra.
ayutsraku. Nah, ini ayutsraku ini, apa itu bentuknya ayutsraku? Fi'il mudhari. Nah, fi'il mudhari. Kenapa tidak ada nunnya lagi? Karena ada an. Jadi dimatikan ya. Ya, ya. Jadi dia namanya menasabkan. Kalau mengatas baris atasnya, kalau dia tunggal, misalnya ini yusraku itu aslinya waktu kotak pertama masuk an, maka dia diganti ayutsraka. Nah, gitu. Jadi kalau dua hilangkan nunnya ayutsraka, ayutsraka, ayutsraku. Ah, di sini raku terbawa karena ada waw jamak, waw banyaknya. Mana fa'ilnya di sini? Fa'il. Oh, hum. Ya, hum. Kemana kembali hum? Anas. Ya, annas. Nah, jadi ini itu makanya kalau kita lihat ini ya, mestinya kan ahasiban nasu ayutsraku amanna. Amanna. Kok aman? Aman. Ayakulu. Aman. Ayutsraku. Ayah. Mas tinggal. Ahasiban nasu ayutsraku ayakuluan ya. Ada satu lagi. Ada di sini huruf-huruf nasab lagi. Anyakulu. Nah, ini mungkin sudah bisa menguraikannya tadi. Kenapa seperti ini? Yakulu ya. Yakulu. Sama. Sama itu. Ayakulu. Sama persis ini. Yutsraku. Cuma beda. Kalau yutsraku, fi'il madi ini kan yakulu. Ini ya. Nah, ini dibaca ya. Kalau ini yuts. Berarti ini beda. Berarti ini fi'il madinya apa ini? Taraka. Taraka. Nah, kalau tarakan itu yats di bahasa sama ini. Kalau ini apa fi'il madinya? Yakulu. Qala kan 3 huruf. Kalau ini dia pakai yu. Kalau ini ya. Tarika. Kalau taraka kan berarti 3 huruf. Kalau taraka pasti dibaca yatsruku. Oh, atraka. Atraka. Jadi dia 4 huruf atraka. Makanya atraka yu atriku menjadi ayutsraku. Atraka ayutsraku. Ya, jadi yutsraku. Itu makanya. Ini mana fa'ilnya? Hum juga. Balik juga ke manusia ya. Jadi makanya seperti ini. Ayyakulu amanna ya. Cuma ini yang belum dapat ini membuat panjang ini. Amanna. Bagaimana cara membuat panjang apanya itu? Nunnya. Alifnya itu. Amanna. Amanna wahum la yuftanun. Terus sedikit lagi. Wahum la yuftanun. Yuftanuna. Yuftanuna. Berarti ini ayat keberapa ini? Ayat kedua. Kalau ini kan berarti masuk satu ayat. Ayat pertama. Berarti ini ayat pertama. Walaupun pendek itu satu ayat, itu rahasianya Allah. Allah yang tahu. Satu. Sedangkan ini maka dia adalah ayat yang kedua. Dimasukkan sini ayat kedua. Mulai ayat yang kedua ya. Seperti ini. Jadi kalau ini fa'ilnya hum balik ke nas. Ini fa'ilnya hum balik ke nas. Amanna. Amanna bentuk apa ini? Panjang ya. Amanna. Amanna. Bentuk apa? Fi'il madi. Fi'il madi. Amanna. Jadi ini makalahnya ini.
makalah yakulu ini. Qal makal kata yang dikatakannya amanna. Asalnya kan yakulu ini. Jadi apakah mengira, menduga, menghitung menurut terkaan hisab ya, apakah mengira manusia, apa kiraannya? Nah, apa kiraan manusia? Ayut seraku. Jadi ini sebenarnya kalau dikumpulkan ayut seraku, ayakulu, amanna, wahum la yuftanun, ini seluruhnya jumlahnya ini menjadi maf'ul dari hasiba. Kan ini fa'il, fi'il, fa'il. Jadi ahasiban nasu ayusraku ayakulu amanna wahum la yuftanun. Amanna fi'il madi, fa'ilnya na juga. Amanna. Ini ada waw. Kalau waw ini kan sebenarnya mau diulangnya, tapi di sini ada waw. Waw apa kira-kira kalau begini? Waw atap sudah jelas tidak. Jadi ini namanya waw hal. Jadi amanah dibuatnya dan. Itulah yang pasnya adalah waw hal. Jadi apakah mengira manusia bahwa mereka dibiarkan saja mereka? Apa yang dibiarkan? Mereka mengatakan kami beriman. Sedangkan mereka atau padahal mereka tidak diuji. Gitu. Kalau dan mereka diuji, mereka tidak diuji. Jadi wow-nya ini wow hal namanya. Padahal kalau di situ terjemahnya apa dibuatnya? Dan. Jadi yang benar, yang mendekati benarnya itu ada diterjemahkan adalah sedangkan. Jadi apakah mengira manusia itu mereka dibiarkan saja mereka mengatakan kami beriman, sedangkan mereka tidak diuji? Ya, di sini dipakai hum, jadi apa jadinya hum? Bentuknya adalah dhamir, tapi kalau hum jadi muftada. Muftada ini jadi sedangkan mereka jadi muftada. Khabarnya mulai dikumpulkan la yuftanuna. La apa ini? La nafi. Nafi ya. Itu maka yuftanun. Kalau yuftanun bentuk fi'il apa ini? Fi'il mudhari. Di sini pakai ta, ingat la yufta. Maka bisa diterka ini aktif atau pasif. Pasif. Kalau pasif, apa yang dicari kalau ini fi'il? Naib fa'il. Ya, ganti fa'il, naib. Mana ganti fa'il? Ganti fa'ilnya hum itu nih Pak? Ya, langsung hum. Jadi sebenarnya hum itu kan maf'ul yang mengujikan Allah. Jadi kalau dikembalikan dia misalnya dibikin hum di sini, berarti tentu yaftinu jadi ya. Yaftinullah, yaftinuhum Allahu jadi. Jadi itu. Tapi kenapa begini bahasanya itu nanti dipelajari dalam gaya bahasa itu. Jadi itu. Ahasiban nas ayutraku ayakulu amanna wahum la yuftanun. Kalau situ terjemah seluruhnya apa dibuatnya? Coba dibaca lambat-lambat. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Pakai dan dia. Jadi kalau begitu, di sini coba lihat. Di sini disebut manusia. Itu bahasa Quran itu. Di sini kan manusia. Mestinya kan kalau kita menurut pikiran kita, biasanya yang diuji itu siapa? Orang beriman. Ya kan orang beriman ya. Ya. Jadi mau kan apakah mengira orang beriman bahwa mereka dibiarkan mengatakan kami beriman,
padahal mereka belum diuji. Tapi di sini dipakai an-nas. Kadang-kadang dipakai orang beriman. Itu makanya kalau gaya bahasa Al-Quran begitu. Ya, jadi apakah mengira manusia? Jadi umum dibuatnya kalau manusia kan seluruh manusia jadinya. Jadi seluruh manusia bahwa mereka ayusraku ditinggalkan, bahwa dibiarkan saja, mereka mengatakan cukup beriman. Wahum la yuftanun. Yang beriman ini kan pengakuan, bisa dari mulut, bisa ya pengakuan. Jadi wahum sedangkan mereka tidak diuji. Diuji ini artinya ini fatana ya, fatana. Jadi kalau begitu dari ayat ini sudah kita bisa paham. Jadi setiap orang beriman itu pasti akan diuji. Ya, pasti diuji dia orang beriman. Tapi di sini disebut manusia. Jadi itu makanya orang yang beriman itu kan berasal dari manusia. Jadi manusia yang akan masuk ke kelompok beriman tidak cukup dengan pengakuan kami beriman kepada Allah, beriman kepada yang malaikat, beriman kepada yang lain sampai padahal mereka belum diuji atau sedangkan mereka. Jadi sudah pasti mereka diuji. Ya, jadi diuji terus manusia. Ujian itu bermacam-macam ujiannya. Mulai dari pokoknya mulai dia hidup lah. Sebenarnya karena pengakuannya beriman itu kan berarti membatasi diri dia. Membatasi bahwa tidak bisa begini, tidak bisa begini. Mulailah. Kecuali kalau dia tidak membatasi dirinya, berarti tidak beriman kan. Jadi beriman tidak cukup diucapkan dengan mulut, tetapi harus dibuktikan kemampuan kepada diri. Mampu apa enggak. Gitu dia ya. Terus kalau satu ayat lagi, lihat satu ayat lagi. Misalnya di sini, wa, di sini wa ya. Halo, Pak. Halo. Halo. Terus. Berarti internet di situ. Oh, alah. Nah, jadi kita teruskan tadi ada gangguan sedikit mulai ujian. Karena ceritanya adalah ujian. Lihat tenang aku. Wahum la yuftanun, sedangkan mereka tidak diuji. Lanjutan aja, walaqad fatanna. Ini fatan ya. Walaqad fatannal lazina. Di sini walaqad fatannal lazina min qablihim. Min qablihim. Min qablihim. Walaqad fatannal lazina min qablihim. Min qablihim. Min qablihim. Fala ya'lamanna. Fa la ya'lamanna. Fala ya'lamanna. Lamanna. Fala ya'lamanna. Fala ya'lam. Fala ya'lamanna. Ini bertas pula. Fala ya'lamanna Allah. Allahu ini ya. Fala ya'lamanna Allahu allazina sadaqu. Allazina sadaqu. Allazina sadaqu. Allazina sadaqu. Allazina sadaqu.
Terus allazina sadaqu, oh salah. Allazina sadaku, allazina sadaku, wala ya'lamannal kazibin. Wala ya'lamannal kazib. Wala ya'lamanna bertasdid pula wala ya'lamanna bertasdid pula ini wala ya'manal kazibin al-kazibin kazibina. Seperti ini ya. Berarti ini ayat yang ketiga. Lihat. Ayat yang ketiga. Nah, ini wow apa kira-kira di sini? Kalau ini wow ini. Wow, yang mana? Ini kan kalau ini wow hal, kalau ini wow atap. Jadi ini diatapkan ke berarti yang sebenarnya di sini diatapkan ke kelompok ini aja. Tapi sebenarnya permulaan juga ini. Kalau atap jelas jadi wow atap. Kalau la ingat nggak? Apa la itu? Penegas, takkid. Kalau qad penegas juga. Ya, penegas juga. Jadi dua penegasnya. Jadi dan sungguh-sungguh. Berarti kalau dua mengingatkan sangat ditekankan itu. Fatanna. Fatanna bentuk apa fatanna? Fi'il madi. Mana fa'ilnya? Nahnu. Nahnu. Allazina bentuk isim mausul ya, Isim bentuk mausul. banyak. Isim mausul menghubungkan, berarti di anak kalimat itu telah kami uji. Berarti ada penjelasannya, yang diuji itu siapa? Allazina min qablihim. Min huruf jar qablihim. Orang-orang ya fungsinya jadi maf'ul. Telah kami uji. Di sini tapi pakai apa ini? Pakai tasdid. Dia kan kenapa pakai tasdid? Karena fa'ilnya nahnu ya. Kan aslinya ada patana. Dua nun digabungkan aja. Jadi nun yang terakhir ini bukanlah nun ya, tapi fa'il ya. Ini maf'ul dan sungguh-sungguh telah kami uji. Sini kan yuftanu. Sini yuftanu karena dia dipasifkan. Kalau biasa kan yaftinu. Fatana yaftinu. Jadi di sini fatana fi'il madinya fatana. Jadi telah kami uji. Siapa yang telah kami uji itu? Orang-orang sebelum mereka. Sebelum mereka manusia yang beriman ini. Ini kan sebelum mereka ini. Jadi sebelum mereka yang mengaku beriman nanti sudah diuji. Lalu, ini fatafrik ya. Apa gunanya dia diuji? Apa gunanya dia diuji? Maka atau karena itu, la di sini itu maka dipakai dia untuk penegas agar lam taklil. Ini satu lagi. Supaya ya. Supaya ini ya'lama. Kan aturannya ya'lamu. Kenapa dipakai ya'lama dia? Ya. Karena apa tadi lam taklil tadi di atas baris. Kemudian ini nun, ingat nggak pelajaran lama ini apa ini? Nun. Nun pula seperti ini di atas baris. Aslinya kan alima fi'il madinya. Alima ya'lamu. Nun ini ingat nggak pelajaran apa ini? Nun penegas juga namanya nun lil wiqayah. Itu kalau nun lil wiqayah pemilihan baris. Namanya nun taukid. Nun taukid saja. Nun taukid cuma
Kalau berbaris seperti ini namanya sakilah, yang kalau tidak berbaris khafifah. Nah, jadi untuk penegas, jadi agar, maka gunanya diuji itu supaya ini agar mengetahui mengetahui mana fa'il ya'lama ini. Fa'il ya'lama huwa. Ini ya. Allah. Jadi lihat kemarin dulu. Jadi Allah inilah fa'il. Supaya mengetahui, sebenarnya kalau terjemahkan ini bingung juga kita. Supaya mengetahui sungguh Allah. Apakah Allah itu nggak tahu? Supaya mengetahui Allah, baru ini maf'ulnya lagi. Allazina sadaku. Mausul ya. Kalau sadaku fi'il madhi, fa'ilnya hum juga. Supaya mengetahui, maka agar atau supaya mengetahui sungguh Allah akan orang-orang yang benar mereka. Nah, jadi orang yang benar mereka maksudnya supaya mengetahui Allah orang-orang yang benar mereka. Datang pertanyaan kita, apakah nggak tahu Allah orang ini benar atau pendusta? Tahu dong. Tapi apa maksudnya? Supaya mengetahui, ini kan supaya mengetahui sungguh Allah orang-orang yang benar, terus dan supaya akan diulang lagi sini ya, wa atap ini jelas wa atap. Ini jelas wa atap kan, supaya mengetahui ini, agar juga ini mengetahui dianya Allah, ada failnya pula sini. Kazibin orang pendusta, berarti ini maf'ul. Supaya mengetahui Allah orang-orang yang benar, tidak pendusta, dan supaya mengetahui siapa sebenarnya orang pendusta. Pertanyaan, apakah tidak tahu Allah orang berdusta mana yang benar, mana yang tidak? Sudah tahu ya. Tapi kan, jadi coba situ apa terjemahnya di bawah, coba. Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah pasti mengetahui orang yang benar dan pasti mengetahui orang yang dusta. Sebenarnya di sini kan supaya tahu Allah, sungguh mengetahui Allah orang-orang benar dan orang-orang yang pendusta. Taruhlah itu dipakai tahu. Jadi gunanya diuji itu supaya tahu, apakah tidak tahu Allah orang itu orang benar dan orang pendusta. Kan sudah tahu. Jadi pengertian. Ya, sudah tahu. Jadi pengertiannya sebenarnya disampaikan kepada kita supaya jangan coba-coba berbuat curang. Allah tahu. Jadi tahu kita pendusta atau benar itu kita sendiri nanti akan merasakannya. Jadi orang-orang dahulu begitu juga. Jadi gunanya diuji itu supaya tahu masing-masing yang bersangkutan sejauh mana kebenarannya dan sejauh mana pula dustanya gitu. Jadi misalnya hasil sesuatu lah kan terasa kita. Ya memang kita sudah tahu juga kemampuan kita enggak ada. Itu jadi Allah membalikkan sejauh mana sebenarnya keimanan kita. Coba kamu rasakan. Sejauh mana kebenaran kamu, coba dirasakan. Jadi itu makanya kalau orang beriman dia tahan uji. Sebab sekali dia mengatakan beriman, ya tidak boleh mengeluh, tidak boleh apa, berarti sangat optimis hidupnya. Inilah makanya disebutkan pengertiannya di sini. Kalau tidak beriman, menjadi sia-sia juga. Kalau manusia tidak beriman kan sia-sia pula hidupnya. Ya cobalah berpikir dalam-dalam. Sementara kalau dia beriman, jangan mengira cukup iman diucapkan di mulut atau hanya perilaku hanya gambar pertunjukan saja. Jadi mesti kalau beriman itu wajib menjadi orang beriman supaya baik, tapi kita sadar pula nanti ujiannya cukup berat. Jadi ujiannya cukup berat. Jadi belum sempurna. Antara lain ujiannya itu dibuatlah oleh Allah, yaitu
nafsu. Nafsu itu kan untuk mendorong kita supaya bisa berkelanjutan hidup. Terus dibuatnya pula apa tadi? Setan. Jadi tapi ada yang tidak bisa digodain. Makanya ini jangan ada perkiraan bahwa iman itu mudah begitu. Tapi kalau nggak beriman lebih celaka lagi. Jadi sebaiknya beriman tahan diuji. Itu nanti ini kita coba untuk membahas seluruh surat ini, surat Al-Ankabut ini, yang terdiri ayatnya sampai ayat berapa itu? 69 ya? 69 ayat. Jadi apa arti Ankabut apa itu? Al-Ankabut. Sarang laba-laba. Laba-laba. Tapi orang teknik mengatakan kalau membuat konstruksi laba-laba kan paling kuat katanya. Tapi maksudnya di sini laba-laba yang murah hancur pula rumah laba-laba ya. Tapi kalau konstruksi laba-laba memang kuat, semua rumah laba-laba ya kan. Ya sampai sini pelajaran dulu. Mulai kita lihat dari potong-potong. Jadi waktu membacanya itu sudah terasa itu ahasiban nas. Jadi saya ini iman saya bagaimana ya? Ahasiban nasu ayyutsraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatannal ladzina min qablihim fala ya'lamanna Allahu allazina sadaqu wala ya'lamanna Allah. Diulang lagi sebenarnya. Wala ya'lamanna, tapi enggak diulang lagi di sini. Wala ya'lamanna Allah allazinal kazibun kazibin. Ya, tentu dipakai ini kazibin karena ini maf'ul. Ya, jadi sudah paham kita, sekurang-kurangnya paham dulu apapun orangnya di muka bumi, tidak beriman celaka, beriman diuji. Jadi yang baik beriman tahan diuji. Ilahuna faqat intahaina nad'u ila Allah. Allahumma faqihna fiddin alimna hikmah wa wa'alimna al-hikmah wa ta'wil. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ya Ustadz. Naam.